Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Hari ini kita berada di kandang domba Az-Zahra Farm. Abah Safwan lihat ini, lagi pegang pisau persiapan gorok. Ini dia. Pisaunya hari ini sudah kita persiapkan. Ini dia pisaunya. Kita persiapkan, kita asah. Tujuannya satu, pada saat melakukan penyembelihan, ya, nanti kalau Abah Safwan megangnya gini, pada saat melakukan penyembelihan, ini kita pastikan pisau dalam keadaan benar-benar tajam. Hari ini ada beberapa pisau yang kita siapkan. Pisau untuk motong leher, pisau untuk nguliti, pisau untuk potong daging, kemudian ada parang juga untuk membelah tulang, ya. Di sini masih ada lagi pisaunya lagi nih, ya. Ini pisau-pisau berkualitas semua, ya. Pisau-pisau buatan Jerman. Ini pisau Jerman, demikian juga ini. Ini juga pisau buatan Jerman, ya. Ini Abah pegang ini pisau-pisau buatan Jerman semua. Tajamnya jangan ditanya, tidak perlu diragukan lagi. Jadi semua pisau ini dipersiapkan pada saat hari raya kurban nanti. Semua pisau-pisaunya dapat dimanfaatkan dengan baik. Semuanya harus tajam dan tidak sembarangan orang yang bisa memegang pisau ini. Yang bisa pegang pisau ini hanya orang-orang yang paham, hanya orang-orang yang mengerti. Dan hari ini kita datangkan khusus orang yang spesial mengasah pisau. Memang punya kemampuan khusus. Kalau Abah Safwan jangan ditanya, cuma hanya mampu menggunakannya. Untuk mengasahnya, Abah Safwan tak mampu. Untuk lebih jelasnya kita panggil, ya, siapa ahli yang mengasah pisau. Itu di sana yang baju merah tuh. Baju merah tuh nggak tahu dia apa-apa dibacanya. Mungkin kalau ada yang dibacanya bisa lebih mudah dia memotong, pisaunya lebih tajam. Dia lagi ngetes arit. Wah, ini arit yang diasah tajamnya luar biasa. Ya terpaksa kita panggil. Dia kalau dipanggil menjauh. Tapi kalau didiamin mendekat dia. Ini susah. Kita tunggu sebentar lagi pada saat dia... tuh tengok tuh. Sap, dipotongnya daun pakis. Tajamnya luar biasa. Ya. Kita sudah coba melakukan pengasahan pisau. Tidak seperti beliau yang mengasah. Dan dia tahu mata pisau itu halus, kasar. Ya, untuk batu asahnya ini. Kita kira ini sudah bagus. Tapi sama beliau dia bilang ini batu cetak, yang bagus itu batu alam. Kemudian saya coba mengambil batu alam, ya. Batu alam ada saya ambil. Nah, ini batu kesayangannya. Ini dia ambil dari Kalimantan. Dikirim dari Kalimantan. Ini luar biasa. Ini batu lama. Ya, kalau sekarang tuh mendapatkannya sulit. Kemudian Abah Safwan coba mesen batu ini. Batu asah ini betul-betul batu alam. Tetapi begitu Abah Safwan tunjukkan ke beliau, beliau mengatakan bahwasanya batu ini belum bisa digunakan. Tuh ada bekas potongannya tuh. Kemudian dia kalau rata seperti ini juga belum bisa digunakan. Jadi supaya bisa digunakan macam mana? Ini batu bagus enggak? Dibilangnya ini batu bagus. Ini batu alam, tapi harus diasah dulu, diratakan dulu, ditipiskan dulu. Karena dasarnya masih menggerutul, bekas potongan gerendra. Ini kurang bagus gerendra. Jadi dibilang tadi diratakan dulu. Abah Safwan sudah beli tadi kertas pasir gerendra. Gerinda untuk mengasah batu ini supaya lebih halus. Kalau ini buatan pabrik, ya, ini buatan pabrik, cukup tajam, tajamnya bagus luar biasa. Kalau ini asli Jerman, ya, ini asli Jerman, ada mereknya ini. Mereknya apa, Jas? Udah nggak jelas. Mereknya sudah susah untuk terbaca, ya. Tapi ini kualitasnya bagus. Kemudian ada lagi. Ini juga kualitasnya bagus ini, Jerman, ya, Jerman punya, asli dari Jerman, ya. Bajanya beda, cara ngasahnya beda, ketajamannya jauh lebih lama daripada buatan pabrik. Buatan pabrik ini sebentar dia bisa tumpul berapa kali pakai, tapi kalau ini ketajamannya cukup lama. Kemudian satu pabriknya dia ini,
ya. Jadi kalau yang dua ini betul-betul Jerman, pegangannya pun beda, beratnya juga beda. Ya, jadi asahnya, cara ngasahnya juga beda. Dan ini kalau sudah buat potong, tidak digunakan untuk menetak daging, ya. Menetak tulang, untuk motong masih bisa lah. Tapi sebaiknya khusus untuk motong leher. Bagaimana cara mengasahnya? Ini kita panggilkan ahlinya. Wah geng, sudah bisa kita asah. Ya, beliau ini luar biasa, ini dia. Tengoklah, modelnya seperti ini. Memang ahlinya di bidang asah-asah. Jadi kalau ada yang tumpul-tumpul, mau diasah, datang aja kemari. Kita tengok dari gaya jalannya aja, no. Dari gaya jalannya memang betul-betul tukang asah tuh gaya jalannya seperti ini. Ini baru datang dari Gunung Kidul. Ya, kita bawa khusus kemari. Iya, jadi kalau boleh tahu seperti apa cara mengasah pisau yang baik. Ya, ini perlu juga ini. Pertama kita lihat dulu jenis mata pisaunya ya. Ini mata apa contohnya? Ini ada 3 jenis mata yang beda. 3 jenis mata yang berbeda. Ya. Ini tebal langsung menipis. Jadi Tebal. seperti apa? Setengah lingkar, seperti apa dia? Melengkung ketajamannya. Kemudian ini tebal, penipisannya beda. Ujung tajamnya di sini bakal ketajaman berikutnya. Nah, sementara ini rata tapi ujungnya tajam tapi seperti nggak kelihatan. Nah, ini cara ngasahnya beda-beda. Nggak bisa kita samakan. Kemudian ada juga lagi yang mempunyai serat. Ini jenis baja apa ini? Nah ini. Nah, ini tajamnya nggak kelihatan, ini tajamnya kelihatan. Tapi ini setiap dagingnya punya serat. Nah, mempunyai apa ya namanya ya? Seperti kikir. Memanjang dari atas ke bawah. Jenis bajanya yang bagus yang mana? Sebenarnya jenis bajanya, ini baja stainless, campuran baja dengan stainless, dan ini baja stainless murni. Baja stainless murni. Makanya dia kilat semua, tapi ini masih mau lebih gampang keriting ketimbang ini. Misalnya keriting itu kalau kita rasakan itu dia masih ada seperti membengkok atau ujung itu membengkok gitu Jadi di antara seluruh pisau ini mana yang paling baik, paling berkualitas? Sebenarnya ketajamannya lebih baik. Sebenarnya kalau ini tempahan lokal seperti ini, ini tempahan lokal, ini tempahan lokal, ini tempahan lokal, dan bahan bajanya juga bagus, baja lama. Baja lama ya, yang lokal-lokal ini. Iya. Ya. Kalau ini buatan luar semua. Buatan luar semua. Kemudian kan pisau itu kalau tidak dipakai dia akan punya kotoran yang kadang sulit untuk kita bersihkan sampai ke pori. Oh gitu. Nah, maka kita punya cairan khusus. Cairan khusus yang kita apakan dulu. Cairannya apa itu? Nah, ini cairannya saya beli kebetulan dari teman-teman yang riset dari Bandung, Bah. Dari Bandung ya. Jadi bukan air biasa. Bukan air biasa, Bah. Bukan air biasa. Jadi kalau sudah disemprotkan seperti ini itu, kita biarkan dulu berapa menit, Bah. Sampai dia baru kita lap sebelum diasah. Dilap dulu sebelum diasah. Iya, dilap dulu sebelum diasah. Ini pisaunya agak unik ini. Ini pisau apa ini? Ini pisau sebenarnya udah temakan zaman karena dipakai potong daging. Karena kebiasaan ngasahnya tadinya bentuknya seperti apa pisau? Seperti ini. Persis sama ini, Bah. Iya? Ya, cuman ini kebiasaan tukang daging gosoknya itu pakai batu biasa, batu alam biasa. Nah, sehingga karena waktu terburu-buru mungkin karena pelanggan, akhirnya banyak makan korbannya makan pisau. Bukan memang bentuk awalnya seperti itu ya? Awalnya nggak seperti ini, makan pisau. Termasuk juga yang ini? Ya, termasuk juga. Ini satu jenis, Bah. Tadinya bentuknya normal? Normal, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, normal. Temakan zaman karena tukang daging itu biasa gosoknya asal gosok, yang penting tajam sementara. Kalau yang pisau ini dibuat dari lahar mobil. Lahar bagaimana kualitasnya? Baja. Sebenarnya kualitas juga bagus, tergantung pembuatnya juga, Bah. Penyepuhannya, penyepuhannya sampai mana. Nah, kemudian teknik pembuatannya apakah dia baling, bengkok seperti ini. Nah, ini ada kebengkok. Agak baling kan? Mungkin ini dibuat ngetok-ngetok apa itu? Ya.
Kemudian jenis-jenis pisau ini nggak semua dalam bentuk yang sama bisa difungsikan untuk yang sama, Bah. Oh gitu. Ya. Nah, makanya Jadi sebuah pisau seperti ini, jika ini sudah kita asah tajam, kalau kita lakukan pemotongan bisa untuk berapa leher domba? Nah, kalau ini khusus dijadikan untuk potong, Khusus untuk potong aja? Potong gorok leher aja. Ya. Kalau domba ini takarannya 30 ekor domba juga belum tumpul, Bah. 30 ekor kemudian diasah lagi. Ya, sekedar begitu siap, begitu ada kotoran darah itu langsung dibersihkan. Bersihkan, bisa dipakai potong bisa lagi. dipakai lagi 30 sampai 40 lebih. 30 sampai 40 ekor. Kemudian setelah dibersihkan, jangan menggunakan kain biasa atau apa, bagusnya ini apa namanya? Kanebu. Nah, ganebu ngelapnya. Nah, Apa bedanya? Karena kain biasa masih mau lengket pasir ataupun apa, Bah. Oh. Nah, itu yang buat rusak. Nah, dia cari bahan yang halus. Nah, karena bahannya ini pisau ini kan halus. Jadi tidak boleh sembarangan kain lap ya digunakan ya. Kain lap, Bah. Nah, ini apa Safwan enak kali duduk-duduk aja nih. Ya. kemudian juga bisa menggunakan kain bahan apa ini, Bah? Filter untuk apa? Untuk mesin. Aha. Nah, karena juga permukaannya halus, bisa juga untuk ngelap. Untuk ngelap. Ya. Atau dasarnya bahannya kulit. Nah, kulit bisa dari sabuk pinggang ataupun dari yang apa, Mbak? Kemudian ada ini agak unik lagi pisaunya. Ini pisau apa ini? Ini dasarnya pisau daging, Mbak, pisau cincang. Sama dia, Mbak. Sama dengan parang seperti itu? Ya, sama sebenarnya. Cuman cara pengasahnya yang berbeda. Pengasahnya yang beda. Nah, di sini nampak beda mata. Untuk mata, Mbak, ini ada tingkatan dasar. Kemudian yang kedua dan tajam yang ketiga. Kalau ini kan dasar langsung tajam. Nah, jadi yang baik yang mana ini? sama baiknya, Mbak, tergantung sama fungsinya baiknya. untuk apa. Jadi fungsi untuk apa sekarang Ya, ini? ini untuk daging, untuk misalnya kalau di rumah tangga untuk merajang ini lebih enak, lebih cepat, Mbak. Oh, model parang itu ya? Chef-chef yang ada di apa pada umumnya rumah makan Cina, menyukai pisau seperti ini untuk perlengkapannya ketimbang pisau-pisau yang seperti ini. Oh gitu. Ini bentuknya agak melengkung. Ini sebaiknya untuk apa ini? Kalau ini biasanya kalau pada posisi ini biasanya untuk ngulitin enak, Mbak. Potong kulit ya? Tapi kalau biasanya pada chef itu untuk merajang. Oh gitu. Jadi ngikutin ininya. Nah, kalau ngulitin dia memang ngulit sapi, tarikannya ini bisa panjang. Iya. Tidak merusak kulit, tidak merusak daging. Sekarang begini ya, pisaunya sudah cukup banyak. Kalau setiap mau motong, pisau harus tajam. Manggil tukang potong, tukang ngasah terus kan agak repot. Coba ajarin kami bagaimana teknik mengasah yang baik. Teknik mengasah sama. Coba. Karena beda-beda mata pisau, beda teknik mengasahan. Dan kita kalau pada baja-baja stainless ini nggak perlu terburu-buru, nggak perlu banyak makan tenaga. Yang penting tekanan dan pada ininya, pada batu asahnya itu harus beda. Nah, jadi kalau dia seperti ini, pada umumnya kan kasarnya kelihatan, terasa oleh tangan, maka kita dahulukan dengan pisau kasar yang bagus lah, istilahnya yang halusnya, bukan yang kasarnya. Yang halusnya. Terus tekniknya, kita lihat sambil kita rasa. Berapa kali perlu diasahkan seperti itu? Dilihat dulu, Bah. Nah, sampai kita uji pakai kertas. Coba kita uji pakai kertas satu dulu, contoh. Misalnya ini kan, setelah kita asah pakai yang halus. Nah, ada pasir. Nah, kita uji pakai kertas. Oh, dilap dulu ya, biar hilang pasirnya. Kita uji pakai kertas. Sama kertas. Ya, biar di shooting dulu, biar kita coba dulu. Wow. Iya. Jadi mesti diasah ulang lagi, tapi dihaluskan ya. Kayak ini kalau untuk tarik kuat kita bisa, cuman tarik lembut belum, masih perlu diasah lagi. Perlu diasah lagi. Iya. Jadi Arit ini tadi anak kandang nitip minta diasahkan. Nah, ini kalau parang, ini parang untuk tulang ya? Ya, ini untuk tulang kambing, ini nggak perlu lagi kita apa. Ini aslinya dari mana parang nih? Ini saya tempah dari Bandung waktu itu, Bang. Tempah dari Bandung. Kemudian bajanya memang beda dengan baja-baja biasa. Saya waktu itu minta dari baja itu dari per mobil tua, Bah. Per mobil tua ya. Jadi kualitas bajanya jauh lebih baik. Lebih baik gitu, Bah. Ya, alhamdulillah dapat. Dan saat itu harganya ini sekitar 400 ribuan. Ini
Ini salah satu termasuk pisau parang favorit saya. Tapi Karena kalau untuk menyelesaikan satu ekor kambing, ini cukup 15 menit 15 menit ya. untuk nyincang daging. Tapi lagi disandra kayaknya parang itu. Lagi disandra sama Mr. Ganjos. Iya. Ini tinggal untuk berikutnya nanti. Coba peragakan satu yang belum halus, kita haluskan di bawah dulu. Kita peragakan untuk dihaluskan dulu. Ya, untuk kamera bisa ngambil jarak dekat ini. Ini batu asah yang dari mana? Dari Padang tuh ya? Dari Sibolga ya. Sibolga ya, dari Sibolga. Pertama pastikan batu asa itu nggak ada mengandung pasir ataupun apa yang lengket. Kita cuci, kita rendam. Oh, sebelum digunakan cuci Iya. dulu ya. Basah, jangan ada unsur lain. Kemudian kita cuci juga pisaunya, jangan sampai ada unsur lain, ada benda-benda lain. Oh, halus dia ya. Ya, Cara mengasahnya dihalus. Dan suaranya pun beda dengan batu asah yang lain ya. beda bah. Berapa kali asah seperti itu? Ya dilihat dulu bah. Begitu kita masih udah yakin, udah. Nah, begitu kita tes dulu dengan kertas. Aha. Nah, Oh, ini tarik mundur. ya. Jadi ada maju, ada mundur, Ya, tapi banyak timbal balik. teknik mengasah ini banyak macam-macam tekniknya bah. Nah kalau yang saya dapat belajar ini dari dulunya begini. Belajar dari mana ngasah dulu nih? Dulu waktu pernah belajar memasak bah. Nah, ini salah satu pisau yang dipakai Jepang pada chef-chef yang biasanya dipakai untuk menyiapkan sushi ikan tuna, menyayat Oh, daging gitu. ikan tuna. Nah, dan biasanya ini dipakai chef-chef. Ini pisau pada umumnya banyak chef. Ini memakai pisau bagus berarti seperti ini, pisau Ya, kelas ini. ya. Kalau kita lihat di televisi ataupun di apa, chef-chef sering pakai pisau bentuk ini, Pak. Oh, kalau pisau yang model seperti ini sampai berapaan harganya? Ini per setnya kalau yang memang bagusnya, Bah. Nah, saya kemarin ngambil tuh 17 jutaan. 17 juta satu Ya, set. satu set. Jumlahnya ada berapa dia? 8. 8 buah ya. 8 buah. Tapi ini termasuk yang berkelas ya pisaunya. Iya, Bah. Nah, dan ini udah pernah pakai entah berapa kali sampai sekarang insya Allah masih safe, Masih bagus ya. belum ada Kalaupun masalah. diasahnya sekedarnya Iya. saja. Nah, Halus ya, cara ngasahnya halus ini. Ada seninya juga untuk ngasah pisau ini. Kemiringan. Kemiringan pisaunya berapa derajat tuh? tergantung daripada bentuk mata, Bah. Mana yang mau kita ambil? Oh, Kemiringannya kan beda-beda, seperti tadi kan ada contohnya kan. Heeh. Seperti ini beda, Bah. Nah, Beda nggak bisa kemiringannya. kita samakan gitu kan. Kalau kemiringannya sama kita samakan, maka ini akan nanti ini akan menipis seperti ini. oh gitu. Nah, beda dia, Bah. Sudah bisa kita tes ke kertas belum? Belum, Bah. Jadi sebenarnya mengasah pisau yang baik dan benar itu tidak perlu waktu lama. Nggak perlu, Bah. Yang penting tekniknya. Ya, teknik, dan itu kita lihat matanya apakah ada gompal ataupun makanya keriting. Sebenarnya itu jangan terlalu panik. Tinggal macam mana caranya kita buang gompalnya, apakah itu menggunakan kikir. Nah, setelah gompalnya hilang, ya tinggal ngasahnya kita harus halus. Nah, karena kita biar dapatkan tekstur pisau betul-betul tajam. Jadi kalau dia sudah sering digunakan untuk motong, Hmm. sebelum kita simpan itu kita asah lagi nggak? Sebenarnya nggak perlu, Bah. Jangan usah diasah lagi dulu. Yang penting bersihkan betul. Setelah bersihkan, minyaki baru sarungin. Oh gitu. Nah, nanti dikala kita mau pakai, Bersihkan minyak dulu. bersihkan minyaknya baru diasah. Sekedar asah apa aja, Bah. Kemudian ada yang biasa pakai kulit tuh seperti apa? Nah, itu hanya buang kotoran pada pori-pori apa, Bah, pada lemak aja, Bah, pada penghalusan. Nanti Pada kita kulit. carikan Nah, kulitnya itulah lah. baja stainlessnya. Hmm. Itulah baja stainless. Tapi kalau kita raba ini masih kasar, Bah. Nah, makanya ini kita halusin dulu dan kemudian kita buang sudut ini, jadi jangan bentuk sudut. Jadi Harus bulat, Bah. Nah, itu dia, Bah.
umpannya. Iya. Rompal semua yang itu. Baik sahabat Abah Safwan ya, jika kita membeli batu asah ya, ini kemarin dikirim sama teman batu alam. Batu alam dikirim teman dari Sibolga. Mereka melakukan pemotongan dengan menggunakan gerenda. Sehingga dasarnya masih kasar karena pisau gerinda tadi memotong ini dia kasar, belum cocok digunakan untuk mengasah pisau. Ini batunya batu alam. Mereka memotongnya dengan menggunakan gerinda. Batu yang dipotong dengan menggunakan gerinda, batu alam, terkadang dia bergelombang, belum rata, sehingga kurang bagus dibuat pengasahan. Sebaiknya batu ini diratakan dulu dengan kertas pasir gerinda. Nanti kita lihat cara prosesnya. Ini sudah mulai agak halus karena dilakukan tadi menggunakan kertas pasir, ya, dihaluskan, diratakan. Sekarang sudah lebih baik, tidak kasar seperti yang pertama tadi. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana cara menghaluskan dan meratakannya agar dia tidak bergelombang lagi. Oke, geng. Nah, ini aba-aba yang udah dirapiin. Iya. Nah, dengan baliknya. Beda. Memang beda. Yang mana yang sudah diratakan, dirapikan, dia jauh lebih licin. Sehingga apabila melakukan pengasahan pisau, itu dasar pisau betul-betul menempel di batu secara rata. Sehingga pisau pun tidak bergelombang. Namun yang belum dirapikan masih terasa gelombangnya. Ya. Jadi sebaiknya batu yang baru dibeli, ya, batu-batu alam seperti ini sudah rapi. Karena sudah dirapikan gitu. Kalau dia masih bergelombang, tidak digunakan untuk pengasahan, tapi rapikan dulu dengan menggunakan kertas pasir bisa, mesin gerinda bisa. Ya, baik untuk sahabat Abah Safwan ya. Teknik pengasahan pisau sudah kita lakukan tadi. Ini adalah sebuah persiapan akan menyambut insya Allah Lebaran Haji atau Lebaran Kurban. Karena di Azhar Farm insya Allah pemotongan lebih dari 300 ekor ya. Untuk pelaksanaannya, jadi kami butuhkan pisau-pisau yang berkualitas, pisau-pisau yang baik agar pada saat melakukan penyembelihan tidak menyakiti hewan tersebut. Demikian sahabat Abah Safwan, kita sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin terus video ini.